Selamat datang di dunia Black Adam, tempat di mana om-om botak overpower. Salah film. Blok. Tempat di mana om-om botak sakti di penjara terkurung oleh sekumpulan mage yang berhasil keluar gara-gara seorang wanita dan harus menghadapi orang musyrik yang bersekutu dengan iblis. Penasarin? Oke, kita langsung ke filmnya. Inilah Adam Ireng. Ceritanya, pada zaman dulu banget, sebelum adanya sindrom kamu nanya, lebih tepatnya 2600 sebelum Masehi, di mana TikTok belum muncul dan lelaki juga masih suka lawan jenis. Ada sebuah peradaban maju yang bernama Kandak yang mempunyai sumber daya berupa batu aki yang dinamakan Eternium. Oleh sebab itu, datanglah seorang raja zalim bernama Ahton yang menindas orang kecil dan memperbudak mereka. Hal itu dilakukan karena ambisi sang raja yang ingin musyrik dengan membuat mahkota setan bernama Sabak untuk mendapatkan kekuatan mage yang bahan utamanya sendiri adalah batu Eternium. Para budak pun diperintahkan untuk menggali batu tersebut yang imbalannya mereka akan dimerdekakan. Hingga suatu hari ada kakek yang menemukan batu tersebut, lantas jadi bahan rebutan. Beruntung ada seorang anak bernama Hurut yang melerai mereka. Ia pun mengantar si kakek untuk menyerahkan batu tersebut. Namun ya, sang kakek pun ditikam dan si penjaga juga hendak menikam si Hurut. Namun beruntung ada ayahnya yang menyelamatkan. Melihat hal itu, jiwa-jiwa pemberontakan si Hurut muncul dengan mengatakan, "Ayah, jika kita diam seperti ini, kita akan tetap dijajah. Jadi kita perlu menyelamat bumi." Dasar anak bagong. Biarlah orang lain yang menjadi jok. Janganlah kita. Jangan sekali-kali kamu ikut campur urusan budak lain. Wah, dengan semangat ingin menjadi jok, anak nekat merebut batu tersebut dan berlari ke puncak gunung sambil menyuarakan, "Turunkan harga BBM." Karena hal itu, sang anak akan dieksekusi, tetapi kok nggak ada anjing hilang, goblok. Ya, si anak sendiri disamen oleh beberapa mage yang merasakan bahwa si anak pantas untuk menjadi jawara mereka. Lantas, sang mage pun mengucapkan mantranya untuk meng-share-it kekuatannya. Setelah mendapatkan kekuatan dari para mage, si jawara pun buy one dengan sang raja hingga istana sang raja hancur. Sesudah mengalahkan raja zalim tersebut, keberadaan si jawara dan mahkota Sabak hilang bak di telan bumi. Oleh karena itu, kerajaan Kandak berhasil aman. Scene beralih ke masa sekarang. Semenjak ditinggal sang jawara, Kandak kembali dijajah oleh kelompok tentara bayaran bernama Intergang yang merampok semua sumber daya untuk dijual keluar, mencemari lingkungan, merenggut kebebasan bertabat, merubah siaran TV analog ke digital, dan yang lebih parah lagi, jika ada perwira yang terkena kasus, sidangnya mampu berjilid-jilid yang susah sekali menjadi tersangkanya. Tetapi kalau ada seseorang yang membuat video bokep, cepat sekali ketangkepnya. Kisah akan menyoroti sekelompok pria yang sedang diperiksa oleh pengawas. Pengawas itu hendak memeriksa belakang mobil, namun beruntung ada anak yang bernama Amon yang mengalihkan mereka sehingga mereka bisa pergi. Ternyata di belakang mobil ada orang yang bersembunyi yang bernama Adriana. Ini parasnya dan kedua temannya Ismail, Samir, dan satu saudaranya bernama Karim. Dan rupanya si Amon adalah anak kandung dari Adriana yang ingin ikut dengan mereka. Namun Adriana melarangnya dan menyuruhnya untuk menjadi anak konvensional pada umumnya. Adriana sendiri merupakan janda karena suaminya tewas akibat Intergang karena mereka merupakan kelompok pemberontak. Mereka pergi untuk mencari mahkota Sabak yang disembunyikan di sebuah gua. Singkat waktu mereka sampai ke tempat tujuan. Mereka semua masuk kecuali Karim. Di dalam mereka melihat semua prasasti, namun tanpa mereka sadari si Ismail hilang yang akan dicari oleh Samir. Kembali keluar saat si Karim mendengarkan lagu, tiba-tiba si Samir jatuh. Sama lu semua, sama lu semua. Samir. Yang ternyata tempat ini sudah dikepung oleh pasukan Intergang. Kembali ke dalam, saat Adriana sedang melihat-lihat, Ismail tiba-tiba muncul. Mereka pun masuk lebih dalam dan menemukan makam sang jawara yang bernama Tot Adam. Mereka pun terus mencari mahkota Sabak yang akhirnya mereka dapat menemukannya. Adriana pun berusaha mengambilnya. Setelah Adriana berhasil mengambil mahkota Sabak, tiba-tiba pasukan Intergang masuk dan menangkap si Karim dan si Ismail. Si Ismail menyuruh Adriana lari, namun Intergang mengejarnya sampai si saudaranya disandra akan ditembak. Tak ada pilihan lain, Adriana menyerahkan diri. Merasa terdesak, Adriana membaca mantra untuk mensaman si jawara.
Intergang pun memeriksanya hingga salah satu dari mereka dikasih sampai jadi kawari. Yang lainnya juga menembaki tapi gak mempan. Lantas mereka pun jadi permingan Black Adam. Hingga si Ismail ketiban reruntuhan dan Adriana dan Karim berhasil keluar dengan membawa mahkota sabak. Adam juga berhasil keluar dari gua tersebut yang langsung disambut pasukan satu batalion. Mudah sih baginya untuk mengalahkan mereka semua dengan kekuatan ada nyamuk, lock, hush, dan sutradara. Setelah beres ngefarming, Adam menghampiri si Adriana, namun ada satu pasukan yang berhasil selamat dan menembakkan roket berbahan Eternium. Adam pun menangkapnya, lalu Wah, meme. karena hal itu, Adam terluka dan memilih pergi. Lah, kok malah turu? Cerita beralih ke sebuah perkumpulan Justice Socialita yang dipimpin Carter. Ia suka cosplay jadi puri. Dia diperintahkan untuk menahan Adam karena dapat mengancam dunia. Carter pun langsung menghubungi anggota lainnya. Ada Cyclops yang bisa mengendalikan angin, ada Al yang bisa berubah jadi Titan, dan ada dukun yang bisa meramal hasil pemilu. Ia meramalkan bahwa Carter akan jalan-jalan ke rumah Tuhan. Mereka pun langsung OTW ke Kandak untuk menangkap Adam. Kembali ke Adam yang sudah siuman, ia mengelas lukanya dan melihat-lihat sekitar. Ia kebingungan dengan kemajuan zaman sekarang. Ia memilih untuk jalan-jalan sambil diikuti si Amon yang menceritakan betapa terpuruknya Kandak sekarang. Tapi Adam tidak mau mendengar dan tidak mau jadi pahlawan. Jadi si Amon sengaja memancing masalah dengan Intergang, berharap Adam dapat menolongnya. That's my son. He's... We need backup down here. Kebetulan, Justice Socialita telah datang dan memperingati Adam untuk menyerahkan diri. Namun Adam memilih adu mekanik. Si Adam pun diberi genjutsu oleh si dukun, hingga si Puri memukulnya sampai metal. Tapi Adam baik-baik saja tanpa merasakan apapun. Malahan si Puri lah yang dan mereka pun by one di atas awan. Adam pun tetap masih tak tertandingi meski udah diberi angin kehidupan. Diberi jurus 1000 bayangan. Dan dihantam si Titan, enggak ngaruh sama sekali. Adam pun tetap jadi sang jawara. Setelah itu, si dukun bergegas mencari Adriana karena ia mencium bau kemusyrikan di dalam tasnya. Namun mahkota tersebut sudah dibawa oleh si Amon ke rumahnya. Alangkah terkejutnya Amon pas sampai di rumahnya, ternyata si Ismail masih hidup. Namun Definitely not here. Put the bag down. Give him the bag. iya, si Ismail ternyata bagian dari kelompok Intergang dan menembak si Karim. Ia datang untuk mencari mahkota tersebut. Lantas si Amon berlari dan bersembunyi dari kejaran tentara Intergang. Kembali ke si Carter yang menceritakan bahwa Adam bukanlah orang baik-baik karena cerita sebenarnya Adam bukan untuk menegakkan keadilan tetapi malah ingin balas dendam kepada Raja Ahton dengan amarahnya yang menghancurkan Kandak. Dan mereka datang ke sini untuk mencegah hal itu. Adriana pun menemui Adam sendirian di reruntuhan istana Raja Ahton dan memujuk Adam untuk bernegosiasi dengan Justice Socialita. Dengan bujukan tersebut, Adam mau untuk bernegosiasi, namun keduanya masih keras kepala, terutama Carter dan Adam yang ingin baku hantam. Namun harus terganggu oleh telepon dari Amon yang mengabari bahwa Intergang sedang memburunya. Adriana pun meminta tolong ke Adam untuk menyelamatkan anaknya. Don't shoot him, I need him. Release the child. Whatever you say. Meski udah dibantu Adam, Amon tetap tertangkap oleh Ismail. Tetapi Ismail tidak menemukan mahkota tersebut di dalam tasnya. Oleh karena itu si Amon dijadikan sandera untuk ditukar dengan mahkota tersebut.
Adam melihat hal itu yang lantas mengajarnya. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan antara Intergang dan Adam yang dibantu Justice Socialita. What are your disabilities? I don't need any help. Dengan bodohnya, Justice Socialita menyuruh si Titan untuk menghadang pasukan yang memakai motor cepat. Seperti yang kita ketahui, Albert Einstein pernah berkata, semakin besar suatu objek, maka semakin kecil waktu pergerakannya. Jadi, pas si Al berubah jadi Titan, maka pergerakannya akan lambat, kecuali si Eren dari AOT. Sehingga mereka tidak dapat menemukan si Amon. Yang ternyata si Amon dan si Ismail bersembunyi di dalam truk. Kembali ke si Karim. Untung ada si Dukun yang menyelamatkannya, sehingga masih dapat bayaran dari sutradara. Adam pun kembali ke rumah Adriana dan tak lama dari itu Carter pun datang sambil membawa Sandra. Adriana pun lantas memukul mereka. Carter berbicara ke Adam, walaupun sejahat-jahatnya manusia, tetap mereka manusia dan tidak pantas untuk dibunuh karena ada HAM yang melindungi mereka. Mendengar hal itu, Adam pun mulai mengerti dan menyuruh Adriana berhenti memukuli mereka dengan mengatakan, "Stop Adriana, aku mulai mengerti dengan aturan zaman sekarang. Sejahat-jahatnya mereka, meski udah korupsi ratusan triliun, mereka tetap manusia yang harus dilindungi dan diberi tempat yang layak di penjara." Tapi bohong, koruptor pantasnya dihukum mati anjing, penggal kepalanya sekalian terus dijadiin makan singa. Adam pun mengancam mereka untuk memberitahu di mana keberadaan Amon jika ingin masih hidup, dengan disusul si Puri. Setelah mendapatkan informasi, Adam pun menjatuhkan mereka dan bergegas memberitahu Adriana letak keberadaan anaknya yang ternyata disembunyikan di tambang Al-Hidayah. Mereka pun mau pergi, namun si Puri marah karena sikap Adam yang tak mau berubah. Alhasil mereka baku hantam. Here we go. Pertarungan mereka berhenti karena Adam tak sengaja memukul sesuatu yang membuatnya terluka, yang ternyata adalah mahkota sabak. Setelah itu, mereka pergi untuk menolong Amon dengan meneliti mahkota tersebut yang ternyata ada tulisan hidup satu-satunya jalan menuju kematian. Tetapi terjadi perbedaan pendapat antara Adriana yang ingin tetap menyimpan mahkota ini demi ditukar dengan anaknya, sementara Justice Socialita lebih baik membuang mahkota ini ke dalam lautan. Dengan bacot emak-emak, Justice Socialita pun mengalah. Singkat waktu, mereka sampai di tempatnya. Si Carter pun mengumpulkan mereka untuk membuat rencana. Namun Black Adam tanpa basa-basi langsung memporak-porandakan mereka. Namun Black Adam tidak bisa menembus perisai yang terbuat dari Eternium. Si Ismail mengancam akan menembak Amon. Lantas Adriana pun hendak memberikan mahkota tersebut, namun dihalangi oleh Justice Socialita hingga Black Adam melindunginya. Adriana pun memberikan mahkota tersebut, namun seperti penjahat konvensional lainnya, ia tidak menepati janjinya dan hendak menembak si Amon sambil menghina Black Adam yang menangis seperti bayi atas kematoinya Hurut. Tetapi yang anehnya adalah si Ismail malah menghilangkan perisai tersebut. Lantas Black Adam pun menggunakan kekuatan lalu ya, karena amarahnya tempat mereka pun meledak dan untungnya mereka selamat kecuali Ismail yang terpanggang dan si Amon terluka karena kekuatan Black Adam. Setelah itu mereka kembali ke Kandak. Si Puri lantas menanyakan ke Adam siapa si Hurut itu. Black Adam pun menceritakan bahwa dia bukanlah jawara yang terpilih, melainkan anaknya Hurut. Ya, ternyata Adam adalah ayah dari Hurut. Kembali ke saat Hurut mendapatkan kekuatannya. Bukannya memperangi sang raja dan menyelamatkan Kandak, Hurut lebih menyelamatkan keluarganya. Yang si ibu sudah matoy dan Adam sekarat yang membuat ia merasa bersalah. Lantas Hurut mengserit kekuatannya ke si ayah. Namun ya, lagi dan lagi Adam harus merasakan kehilangan karena Hurut harus matoy juga. Karena itu Adam ingin balas dendam ke Raja Achton. Born
Dari kejadian yang ia alami, Black Adam menyadari bahwa kekuatannya hanya dapat mencelakai orang lain dan lebih memilih mengalah ke Justice Socialita. Kemudian tubuh Black Adam dibawa ke tempat yang entah beranta yang ternyata merupakan penjara rahasia khusus penjahat super. Tubuh Adam pun langsung dipenjara. He won't be able to speak. Kembali ke si dukun yang menerawang kembali masa depan dan hasilnya sama saja si Carter matoy. Carter pun akan menerimanya dengan lapang dada. Di sisi lain, Adriana dan Cyclops berhasil membacakan arti kata yang ada dari mahkota tersebut, yang artinya kematian satu-satunya jalan menuju kehidupan, yang mana kata tersebut juga diucapkan oleh Ismail sebelum matoy. Dan ya, si Ismail bangkit dengan kekuatan mage dan hendak menjajah dunia dengan membuka lubang neraka ke bumi. Justice Socialita pun berusaha untuk menghalanginya. It's up! Infrared. That's for my crew. Karena kekuatan kemusyrikan yang tinggi, mereka pun harus kalah. Sabak sekarang akan pergi ke reruntuhan istana untuk membuka gerbang neraka. Justice Socialita pun hendak menyusulnya, namun dihalangi oleh si dukun. Hal ini dilakukan agar temannya Carter tidak jalan-jalan ke rumah Tuhan, biar dirinya saja. Lantas, pertarungan pun dimulai antara Sabak dan si dukun. Si dukun lantas mengeluarkan jurus 1000 bayangannya. Order. Defender cannot defeat you. Ia paham betul kekuatannya tidak bisa mengalahkan Sabak, jadi ia menggunakan telepati untuk membangunkan Adam. Tetapi si dukun pun harus matoy karena terkena Hadouken si Sabak. Sabak pun berhasil membuka gerbang neraka dengan mengsummon zombie yang dihadapi warga Khandak. Don't worry, I die by electricity! Darren's running a step. Adam pun berusaha keras untuk keluar dari penjara tersebut meski ia dipukul para penjaga dan harus pingsan gara-gara kehabisan napas. Karena kekuatan kebersamaan, harapan, dan hutang kalah taruhan Argentina versus Arab Saudi, Adam pun berhasil mengucapkan kembali ke Khandak. Saat si Amon menyuarakan semangat ke warga Khandak, si Sabak meruntuhkan patung Hurut yang akan menimpanya. Tetapi ya, Adam is coming yang lantas menghadapi si Sabak yang hampir mencopot sayap si Puri. Akhirnya mereka pun buy one. Seperti film pahlawan konvensional lainnya, Jawara harus kalah di awal, baru kekuatannya akan muncul. Si Puri juga berusaha membantu dengan membuat jurus 1000 bayangan menggunakan helm si dukun. Learn this trick from an old friend. Tell him the man in black sent you. Yang alhasil, Black Adam berhasil mengalahkannya dengan membelah badannya menjadi 2. Dengan kekalahan Sabak, semua zombie mendadak ikut lenyap dan Khandak sekarang mendapatkan jawarannya kembali dan akan menjalani kehidupan yang makmur gemar rimba rahayu. Justice Socialita pun pergi dengan damai tanpa memikirkan lagi masalah Adam. Tamat. Untuk filmnya sendiri, ya, seperti film pahlawan pada umumnya lah. Jadi, pesan yang kita dapat dari film ini, jangan bermain judi, karena judi dapat membuatmu miskin. Saya Raja Film 140 undurkan diri. Ciao ciao. Jadi, siapa yang suka Jumatan pakai sendal sewalau, pulang-pulang pakai egar.